Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Majmu' Syarah Muhadzab yang kali ini akan membahas tentang mazhab ulama, pendapat-pendapat para ulama tentang safaril mujawwizil fitri, dalam perjalanan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, zakarna anna madhabana annahu thamaniyatun wa arba'una milan bil hasimiyyi. Mazhab kami, kata Imam An-Nawawi, yang membolehkan orang musafir, yang diperbolehkan tidak puasa, jaraknya yaitu jarak ya, jarak perjalanannya yaitu 48 mil bil hasimi, dengan hitungan hasimi. Wahadil marahil marhalatani, kalau dihitung dengan marhalah, kata Imam An-Nawawi, yaitu dua marhalah. Dua marhalah itu ya kurang lebih tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, 90 km lebih. Wa bihadza qala Malik wa Ahmad, dengan kaul ini juga sependapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah, Imam Hanafi, la yajuzu illa fi safarin yablughu thalathata ayamin kama qala fil qasri. Tidak boleh tidak puasa dalam perjalanan yang yablughu thalathata ayamin, yang mencapai, kecuali dalam perjalanan tidak boleh tidak berpuasa kecuali dalam perjalanan yang mencapai salasata ayyam, 3 hari. Kama qala fil qasri, seperti yang beliau katakan di dalam sholat qasar. Jadi menurut Imam Mazhab Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dibolehkan tidak berpuasa orang yang dalam perjalanan, orang musafir, kalau jarak perjalanannya yaitu 48 mil dengan hitungan mil Hashimi, atau 2 marhalah, kata Imam An-Nawawi. Atau kalau dikonversi ke kilometer kita, hitungan jarak tempuh di kita, yaitu lebih dari 90 km. Nah, kalau perjalanan dalam perjalanan yang jaraknya itu 90 km lebih, maka orang yang musafir boleh tidak melaksanakan puasa, tidak menjalankan puasa. Itu pendapat Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullah. Itu juga pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain, tidak boleh kecuali perjalanan yang mencapai 3 hari perjalanan, seperti halnya dalam sholat qasar. Wa qala qaumun, dan sebagian ulama berpendapat, ya juzu fi kulli safarin wa in qasura, boleh di setiap perjalanan sekalipun dekat, ya, jaraknya pendek, jaraknya dekat, boleh, asal dalam perjalanan saja. Nah, itu boleh, baik itu perjalanannya sulit ya dengan kendaraan, atau bahkan dengan jalan kaki, sulit atau gampang dalam perjalanannya, itu boleh saja, ya juz, ya, boleh saja tidak berpuasa, asal jalan saja, keluar dari kampung halamannya, dari daerahnya, sekalipun jarak dekat,
dan tidak ada halangan ya dalam perjalanannya, artinya dalam perjalanan yang menyenangkan sekalipun sebentar, baik berkendaraan atau tidak berkendaraan, itu ada ulama yang berpendapat boleh tidak tidak melaksanakan ibadah puasa. Dan itu juga dianut ya oleh sebagian mazhab Syafi'i ya, oleh sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat demikian. Wa sabaqat hadhil madzahibu bi adillati fi sholati safar. Pendapat ini telah dijelaskan dengan segala dalilnya di dalam sholatil musafir, dalam kitab, dalam bab sholatul musafir. Paraon, ini bagian dari masalah yang di atas, yaitu perjalanan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Fi madzhabim fi jawabi shaumi wal fitri, ya dalam mazhab ulama yang membolehkan puasa fi jawabi saum ya. Ini bagian dari bab yang menjelaskan tentang bolehnya orang dalam perjalanan berpuasa atau tidak berpuasa gitu. Madhabuhuna jawazuhuma, madhab kita, madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, jawazuhuma, keduanya boleh dilakukan. Jadi boleh dilakukan baik itu puasa atau tidak berpuasa dalam perjalanan, boleh. Wa bi qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wal jumhur minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Dengan pendapat itu juga sepakat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, wal jumhur dan mayoritas as-sahabahnya, mayoritas sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum dan ulama-ulama yang setelah mereka. Qala al-Abdari, berkata Imam al-Abdari, wa qaulul ulama, itu adalah pendapatnya ulama. Wa qalatis Syiah, dan kalangan Syiah mengatakan la yasihu wa alaihil qada, tidak sah puasanya dan wajib melaksanakan qada, menjalankan qada. Ya, tidak berpuasa dalam perjalanan itu menurut kalangan Syiah tidak sah puasanya dan wajib qada. Waqtalafa Abu Daud al-Zahiri, dan berbeda pendapat ashab Daud ya, sahabat-sahabat atau ulama-ulama sahabat Daud al-Zahiri ya, madhab Daud al-Zahiri. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian dari mereka, yasihu shaumu, sah puasanya. Wa qala ba'dhum, dan ada lagi pendapat sebagian dari madhab Daud al-Zahiri, la yasih, tidak sah puasanya. Wa qala Ibnul Munzir, berkata Ibnu Munzir, kana Ibnu Umar wa Sa'id bin Jubair yukrihani shaumal musafir. Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair memakruhkan orang yang musafir berpuasa. Qala wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala, berkata wa qala wa rawaina, Ibnu Munzir berkata, dan meriwayatkan kepada kami, dan kami menerima riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar berkata, in shoma qadahu, kalau ia berpuasa ia harus mengqadanya. Qala wa rawa budu qala, dan berkata masih kata-kata Ibnu Munzir, warwi an Ibnu Abbas, dan diceritakan dari Ibnu Abbas berkata, la yujzi'uhu saum, tidak sah puasanya orang yang musafir. Wa an Abdurrahman ibn Auf, dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, qala, beliau berkata, as-shaimu, dari Abdurrahman bin Auf, qala, as-shaimu fis safar kal muftil fil hadar, orang yang berpuasa fis safar, di dalam safar ya, dalam perjalanan,
Kal muftir itu seperti orang yang tidak berpuasa, bil hadar di pemukiman, di tempat kediamannya. Wa ashabuna, dan meriwayatkan dan menyebutkan ashabuna, sahabat-sahabat kami, kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, butlana saumil musafir an Abi Hurairah wa ahli dhahiri wa syiah, dan menyebutkan sahabat-sahabat kami tentang batalnya puasa orang musafir. Itu riwayat diterima dari Abi Hurairah dan ahli dhahir, ya, dan Syiah, dan kelompok Syiah dan mazhab Syiah. Wahtajah haulai bihadisi Jabir. Mereka berdalil dengan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Qala, Jabir berkata, kana Rasulullah SAW pisaparin para rajulan qadzalala alaihi faqala ma hadza, qalu shaimun, faqala laisa minal birri as-saumu pisafar, rawahul Bukhari wa Muslim. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam perjalanan melihat seorang laki-laki qadzalala alaihi, sedang dipayungi oleh temannya. Faqala ma hadza, Nabi bertanya, ma hadza, kenapa orang ini? Qalu shaimun, para sahabat yang mendampingi Rasul mengatakan shaimun, dia itu sedang berpuasa. Faqala, maka Rasul bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar, tidak termasuk kebajikan puasa fis safar, di dalam perjalanan. Rawal Bukhari wa Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim, ada, kalau dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya berbunyi laisal birra antasumu fis safar, tidak bernilai kebaikan antasumu, kalian berpuasa fis safar, di dalam perjalanan. Wan Jabir aidan, dan diterima juga hadis dari Jabir, dari Sayyidina Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, pada suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya amal fatih, pada tahun pembebasan Mekah, ila Makkah, dari Madinah ke Mekah, dari rumahnya di Madinah, dari rumah beliau di Madinah menuju Mekah, di Ramadana, dalam bulan Ramadan. Pasoma, maka beliau berpuasa, hatta balau Qira al-Ghamim, sehingga beliau sampai ke daerah Qira al-Ghamim. Pasoman nas, orang-orang ikut berpuasa bersama Rasul. Tsumma da'a biqadhin min ma'in, kemudian Rasul minta diambilkan satu gelas air. Faropahu, kemudian beliau mengangkat gelas yang berisi air itu, hatta nadharon nasu ilaiha, sehingga semua orang melihatnya. Tsumma syariba, kemudian Rasul meminum air itu. Faqila ba'da dzalika, maka disampaikan kepada beliau, anna ba'dhan nasi qad shoma, maka disampaikan kepada beliau setelah beliau meminum air itu, anna ba'dhan nasi qad shoma, Rasul, sebagian orang, kepada para sahabat, sebagian orang-orang yang bersama kita itu qad shoma, mereka sedang berpuasa, mereka berpuasa. Faqala, maka Rasul bersabda, ulaikal usat, mereka itu adalah pembangkang. Ulaikal usat, mereka itu adalah pembangkang. Dua kali Rasul mengatakan itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Anasin radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, Anas berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pisaparin, dalam suatu perjalanan. Aksaru nadhilan sahibul kisah, orang yang paling banyak memiliki bayang-bayang adalah orang yang punya pakaian. Artinya mereka itu menghalangi tubuhnya dengan pakaian-pakaian mereka. Itu yang membawa pakaian banyak, ya, yang membawa pakaian banyak, itu orang yang lebih banyak menaungi diri mereka, menghalangi diri mereka dari sinar matahari.
Famina may yaqiyashamsu biadihi. Ada sebagian kita yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya. Ada sebagian dari kita, kata Sayyidina Anas ya, sebagian dari kita ada yang menaungi dirinya dari sinar matahari dengan tangannya. Pasaqatus shawam, maka orang-orang berpuasa itu berjatuhan karena panasnya. Wa qomal muftirun, dan bangkitlah orang-orang yang tidak berpuasa. Fadarabul abniyata, lalu kemudian mereka mendirikan tenda. Wasakur rukab, dan mereka memberikan minum kendaraan mereka, binatang, hewan-hewan yang membawa kendaraan mereka. Ar-rukab, ya, pengendara juga hewan-hewan pembawa yang dikendarai oleh mereka. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasul, zahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Orang-orang yang tidak berpuasa, kata Rasul, telah memperoleh pahala hari ini. Artinya Rasul memuji orang yang dalam perjalanan yang sangat terik itu, orang yang tidak berpuasa. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Umar mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah suka kepada orang yang kepada Allah itu senang kepada orang yang jika rukhsahnya, jika keringanannya, rukhsah atau keringanan yang diberikan Allah itu dilakukan. Allah sangat menyenangi orang yang menggunakan rukhsahnya, ya, yang menggunakan keringanan yang Allah berikan kepada orang itu. Kama yakrahu, seperti Allah benci kepada orang antuk tamasiyatuhu, orang yang mengerjakan larangannya, orang yang melakukan atau mengerjakan larangannya. Allah senang kepada orang yang menggunakan rukhsahnya, keringanannya, dan Allah benci kepada orang yang tu'ta maksiatu, orang yang mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah. Rawi Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah fi sahih, dalam kitab sahihnya. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan masih dalam membahas masalah ini.